Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Alamsyah Sahlan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas makalah yang berjudul Problematika Sentralisasi Perizinan Undang-Undang Minerba dalam Perspektif Hukum dan Konstitusi. Kita untuk itu lanjut ke pendahuluan, yaitu tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia. Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia menurut Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, berdasarkan penjelasan dari pasal 18 ayat 1 tersebut dinyatakan bahwa daerah Indonesia dibagi dalam daerah Indonesia andil bagi dalam daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi lagi menjadi daerah yang lebih kecil. Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengatur lebih jelas mengenai pembagian wilayah negara antara lain sebagai berikut. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, dan daerah kabupaten kota dibagi atas kecamatan, dan kecamatan dibagi atas kelurahan atau desa. Desentralisasi ini dilakukan sebagai bagian memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk dapat mengembangkan daerah dan secara filosofis mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah, Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. Sistem otonomi daerah dituangkan dalam pasal 18 ayat 2 yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantu. Yang selanjutnya pada ayat 5 dan 6 menyatakan pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantu dengan tetap berpedoman pada konsep negara kesatuan yang tidak menciptakan negara di dalam negara dengan tidak menciptakan kewenangan asli. Otonomi daerah berdasarkan prinsipnya memberikan atau bertujuan untuk mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada masyarakat sehingga kebijakan publik dapat lebih diterima dan produktif dalam memenuhi kesejahteraan dalam keadilan. Maka dengan bidang lingkungan hidup, otonomi daerah harusnya bermakna sebagai penyesuaian kebijakan pengelolaan sumber daya alam lingkungan yang sesuai dengan ekosistem setempat, menghormati kearifan adat masyarakat yang sudah dikembangkan masyarakat, mengelola daya dukung lingkungan setempat, dan menjauhi cara-cara yang dapat menghancurkan ekosistem dengan eksploitasi yang berlebihan. Tumbuhnya ketertiban secara aktif masyarakat dan penduduk setempat sebagai pihak yang paling berkepentingan dalam pembuatan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Semakin diperlukannya kesadaran mengenai adanya kesatuan ekologi di antara pemerintah daerah yang batas wilayahnya cenderung didasarkan pada batas administratif. Pemerintahan daerah mengatur mengenai perizinan IUP yang memberikan kewenangan pemerintahan pusat kepada pemerintahan provinsi. Akan tetapi dalam RUU Mineral dan Batubara, kewenangan ditarik ke pemerintah pusat di bawah kekuasaan presiden dengan maksud untuk memangkas sistem birokrasi. Rancangan sentralisasi dalam perizinan usaha menimbulkan permasalahan hukum baru khususnya dalam perubahan di sektor energi dan sumber daya mineral atau ESDM. Permasalahan ini meliputi pasal 40 terkait dengan perubahan UU nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara, Minerba,
Salah satu yang menjadi sorotan adalah terkait dengan kewenangan pemerintah daerah Pemda dalam perizinan dan pengelolaan tambang minerba diambil alih oleh pemerintah pusat. Hal ini dapat dilihat dihapuskannya pasal 7 dan pasal 8 dan pasal 37 dalam UU Minerba. Pasal 7 UU Minerba menerangkan tentang kewenangan pemerintah provinsi Prenpov dalam pengelolaan pertambangan minerba. Pasal 8 mengatur tentang kewenangan pemerintah kabupaten Pemkab atau pemerintah kota Pemkot dalam pengelolaan pertambangan minerba. Sedangkan pasal 37 mengatur perizinan usaha pembangunan IUP. Pasal 37 UU Minerba IUP diberikan oleh A. Bupati Wali Kota apabila wilayah IUP dalam tanda kurung WUP dalam satu kabupaten atau kota. Gubernur apabila WUP berada di dalam lintas wilayah kabupaten atau kota dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati atau wali kota setempat. Dan C. Menteri apabila WUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati wali kota setempat. Ahmad Rendi, salah satu seorang pengamat pertambangan dari Universitas Tarumanagara yang sekali sebagai tim perumus Omnibus Law, menyatakan bahwa pelimpahan kewenangan itu dimaksudkan untuk memutus rantai birokrasi yang berbelit-belit. Selain itu, penerapan perizinan usaha di Omnibus Law dilakukan dengan berbasis pada risiko perizinan. Di Omnibus Law Cipta Kerja diatur ke dalam 3 skala dengan pertimbangan risiko, yakni tinggi high risk, sedang middle risk, dan rendah low risk. Segala bidang usaha yang high risk diwajibkan memiliki izin usaha, sedangkan bidang usaha middle risk wajib menerapkan standar. Untuk low risk cukup registrasi untuk mendapatkan nomor induk perusahaan atau NIB. RUU Peraturan Militer menjadi polemik hingga hari ini karena dianggap melanggar prinsip konstitusionalisme. Undang-undang ini dianggap melanggar prinsip konstitusionalisme karena melanggar semangat keselarasan hukum dalam arti memicu terjadinya pertentangan antara peraturan perundang-undangan. Selain itu, RUU ini dianggap bertentangan dengan berbagai prinsip dasar yang diatur di dalam konstitusi itu sendiri. Rencana undang-undang bertentangan prinsip hukum lex superior, lex inferior, pengaturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundangan yang lebih rendah. RUU yang mengatur sentralisasi kewenangan bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 yang merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pasal 18 UUD NRI tahun 1945 menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. Konsep desentralisasi perlu dilakukan sebagai bagian untuk mencegah obesitas hukum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dikarenakan makna yang menjadi objek adalah ketetapan atau pelaksanaan sesuai dengan tujuan dan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan. Obesitas hukum yang dimaksud di sini adalah kelebihan pengaturan regulasi yang tidak sesuai dengan amanah UUD Negara Republik Indonesia 1945 serta secara filosofi kurang efisien, serta kelebihan regulasi ini melanggar semangat keselarasan hukum. Itu adalah awal yang menjadi kenapa problematika sentralisasi perizinan undangan minerba dan perspektif dalam hukum dan konstitusi ini menjadi rancu, atau dalam artian banyak melanggar sebagai semangat keselarasan hukum di Indonesia ini. Kita kembali ke topik untuk pembahasannya. Konsep sentralisasi perizinan usaha ditinjau dalam perspektif konstitusi, secara konstitusi sekarang. Dalam sebuah jurnal atau ahli yang bernama N.M. Split dan G.B.G.M. Berge, izin dalam istilah dibagi menjadi dua, antara lain dalam arti sempit disebut izin, sedangkan izin dalam arti luas yang berarti perizinan ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan.
Lebih lanjut dibedakan dengan berbentuk perizinan yang ditemukan oleh salah satu ahli dari Indonesia yaitu Tatik Sri Jatmiati mengupayakan bahwa perizinan dapat berupa pendaftaran, rekomendasi, sertifikat, atau menentukan kuanto dan izin melakukan kegiatan usaha. Itu adalah dalam bentuk izin. Untuk pengaturan penerbitan, pelaksanaan, dan penegakan hukum terhadap perizinan sebagai sarana untuk melindungi dan menjaga kelestarian dari kegiatan pengelolaan serta dampak terhadap lingkungan harus mengimplementasikan prinsip tata kelola pemerintah yang baik sebagai standar pemerintahan terhadap pemanfaatan. Tujuan perizinan menurut Prajudi Atmosudirjo secara umum dapat diuraikan sebagai 1. Yaitu keinginan mengarahkan atau mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu. 2. Izin mencegah bahaya dari lingkungan. 3. Keinginan melindungi objek tertentu. 4. Izin hendak membagi benda yang sedikit. 5. Yaitu izin memberikan pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas. Kewenangan pemerintah dituangkan dalam UUD Negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 setelah diatur lebih lanjut dalam berbagai ketentuan perundang-undangan. Konstitusi digunakan untuk melukis seluruh sistem pemerintahan suatu negara. Kumpulan peraturan yang mengatur dalam suatu pemerintahan. Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan sistem desentralisasi atau otonomi daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebut adanya pembagian pengelolaan pemerintah pusat dan daerah. Otonomi daerah diuraikan pada pasal 18 ayat 2 dan ayat 5. Selanjutnya ayat 6 menyatakan pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantu. Undang-Undang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa kewenangan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota dialihkan kepada pemerintah provinsi. RUU Mineral dan Batubara kewenangan ditarik ke pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan dengan maksud untuk memangkas sistem birokrasi yang ada. Yang kemudian alasan ini sangat tidak relevan dikarenakan dengan sistem desentralisasi yang meletakkan kewenangan sebesar-besarnya diberikan kepada pemerintah daerah yang kemudian jika alasan sistem birokrasinya seyogyamnya memberikan kewenangan pemerintah daerah, hal itu menunjukkan adanya ketidakpercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait dengan sistem perizinan dan dilakukan hingga saat ini. Makna yang terlihat dari UU Pemerintahan Daerah di atas jelas bahwa desentralisasi memberikan ruang terjadi penyerahan kewenangan atau urusan di pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Dari sini sudah jelas bahwa dasar-dasar untuk melakukan pemerintahan daerah atau desentralisasi itu bisa dijalankan. Tapi pada kenyataannya sekarang pemerintahan pusat menarik undang-undang tersebut dan digantikan undang-undang yang baru bahwa dengan alasan sistem birokrasi yang sangat-sangat tidak relevan. Menurut saya itu sangat merugikan untuk bagi sistem pemerintahan daerah. Sekarang kita tinjau dari problematika sentralisasi kewenangan perizinan usaha oleh pemerintah pusat dalam rancangan undang-undang Minerba. Pembentukan RUU Mineral Batubara mengenai undang-undang modal memberikan jaminan investasi dan pemberian kewenangan kepada pemerintah pusat untuk melakukan proses perizinan melimpahkan kewenangan itu dimaksud untuk memutus rantai birokrasi yang berbelit-belit selama ini terjadi. Pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh rata-rata 6% dalam 5 tahun dan pertumbuhan produk domestik bruto PDB per kapita sebesar 4 lebih 1%. Namun pada kondisi saat ini Indonesia menghadapi tantangan yang besar baik bersumber dari eksternal maupun internal. Tentang eksternal dipicu dari kondisi perekonomian global yang kini tengah mengalami pelemahan dan tidak kepastian.
Dengan adanya pemberian kewenangan yang sentralisasi menimbulkan tata atau problematika yang harus diselesaikan berkaitan masalah otonomi daerah yang diamankan dalam konstitusi kepada pemerintah daerah. Bertolak dari pembangunan semangat birokrasi yang kemudian dibangun oleh undang-undang mineral dan batu bara, maka sangat berpotensi menciptakan suatu pemerintahan yang superior pemerintah pusat dengan meletakkan pemerintah inferior pemerintah daerah yang kemudian lembaga inferior tidak memiliki kewenangan dalam pembangunan daerahnya, serta hal ini menimbulkan adanya ketidakpercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pembangunan sistem desentralisasi yang kemudian diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jika mengenai dari sejarah beberapa penerapan penanaman modal yang sentral dengan menggunakan sistem satu atap atau satu pintu sebelumnya sudah pernah diterapkan dalam masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Akan tetapi hal ini tidak membuahkan hasil dan problematika investasi masih tetap sama dengan halnya yang sebelumnya. Terlepas dari ini semuanya bahwa investasi yang dilakukan dengan sistem sentralisasi sangat tidak relevan jika dikaitkan dengan kondisi saat ini dikarenakan tidak sesuai dengan amanah konstitusi kita. Ini sebuah hal yang tidak bisa ditoleransi ketika ada pengabaian atau tidak pelemahan terhadap pemerintah pusat ke pemerintah daerah, itu ada tidak kepercayaan amanah. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan, RUU Mineral dan Batu Bara bermaksud memangkas birokrasi yang berbelit-belit dan bermaksud untuk menyelesaikan persoalan hiperregulasi yang terjadi di Indonesia. RUU Minerba dan Batu Bara yang mengatur sentralisasi perizinan di mana perizinan mutlak menjadi kewenangan pemerintah pusat ini jelas bertentangan dengan prinsip lex superior derogat legis inferior, di mana prinsip ini menyatakan bahwa setiap perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Bertentangan terdapat lebih dari amanah pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan sistem desentralisasi atau otonomi daerah. Selain itu, RUU ini juga bertentangan dengan UU Pemerintah Daerah pada tahun 2016. Perizinan IUP dialihkan dari pemerintahan kabupaten kota ke tangan pemerintah provinsi, namun di dalam RUU Mineral dan Batu Bara kewenangan ditarik ke pemerintah pusat di bawah kekuasaan presiden. Ketidakpercayaan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah disebabkan adanya penyimpangan hukum di bidang perizinan pada tata pemerintahan kabupaten atau kota serta rendahnya jaminan kapasitas hukum dan kepastian investasi untuk investor. Perubahan sistem tata perizinan yang sentralis dengan tidak dilibatkannya pemerintahan provinsi atau kabupaten akan memberikan dampak tidak adanya pengawasan kegiatan usaha, keterlambatan pengaturan maupun penurunan pajak daerah tempat usaha dijalankan, sehingga tata laksana pengaturan di undang-undang yang menyangkut kewenangan gubernur, bupati atau wali kota menjadi tidak berfungsi karena meletakkan kewenangan sebenarnya pada pemerintah pusat. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk menjelaskan tentang tugas makalah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.